Bu Sari tiba-tiba melihat deretan angka di kepala putranya, Raffi. Ia tidak tahu apa artinya. Saat dalam perjalanan ke sekolah, ia melihat semua orang memiliki angka di kepala mereka. Bahkan anjing pun punya. Bu Sari melihat angka di kepala Raffi, tertulis 211. Ia merasa bingung. Saat itu seorang murid bernama Dimas lewat dengan angka 73 di kepalanya. Raffi berkata kepada ibunya bahwa Dimas adalah siswa peringkat pertama di sekolah dan mendapat nilai 73 pada ujian. Bu Sari tiba-tiba menyadari bahwa angka itu adalah nilai ujian masuk universitas. Namun karena nilai Raffi sangat rendah, Bu Sari menjadi sangat khawatir. Bu Sari menarik tangan Raffi dan membawanya berbicara dengan Dimas. Setelah hanya beberapa kata, angka di kepala Raffi benar-benar naik. Bu Sari merasa senang, jadi ia berhenti bekerja untuk membantu Raffi belajar penuh waktu. Setiap pagi jam 5.30, ia membangunkan Raffi untuk membaca buku. Cara ini berhasil. Nilai Raffi meningkat pesat. Setiap kali Raffi merasa mengantuk, Bu Sari akan membangunkannya lagi. Ia bahkan membuat makanan penambah otak untuk Raffi. Setelah memakannya, nilai Raffi melonjak menjadi 250. Seiring waktu berlalu, Bu Sari terus mendorong Raffi untuk belajar setiap hari. Setelah beberapa waktu, Raffi mendapat pujian dari gurunya. Ia naik dari posisi terbawah di kelas ke posisi tengah. Teman-temannya mulai menghormatinya. Semua datang kepadanya untuk meminta bantuan belajar. Kepercayaan diri Raffi tumbuh pesat. Ia bahkan menyelesaikan lebih dari 10 lembar latihan tanpa disuruh. Namun sesuatu yang aneh terjadi, nilainya terhenti di angka 555. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha, nilainya tidak naik lagi. Malam itu, Raffi memetik gitarnya untuk bersantai. Namun begitu ia mulai bermain gitar, nilainya mulai turun. Nilainya baru berhenti turun ketika ia meletakkan gitarnya. Demi masa depan dan mimpinya, Raffi memutuskan untuk menghancurkan gitar kesayangannya. Ketika gitarnya hancur, nilainya melonjak menjadi 600. Setelah itu, Raffi mulai menghancurkan semua hal yang ia cintai. Bu Sari merasa sedih dan bingung melihatnya. Sore itu, anak tetangga bernama Andi jatuh dari tangga karena belajar terlalu keras. Bu Sari merasa seperti melihat Raffi terbaring di sana. Ketakutan, ia segera bergegas pulang. Sesampainya di rumah, ia menemukan Raffi sedang mencukur kepalanya. Raffi percaya bahwa itu akan membantunya fokus. Bu Sari tertegun melihatnya. Ia takut Raffi mengalami gangguan mental. Ia membawanya keluar untuk makan camilan malam favoritnya. Namun Raffi tampak tidak bahagia. Ia berkata bahwa makanan itu tidak akan membantu otaknya. Saat mereka berdebat, Bu Sari melihat seorang penyanyi jalanan. Ia meminjam gitar dari penyanyi itu dan memberikannya kepada Raffi agar ia bisa rileks. Namun Raffi melempar gitarnya dan segera berlari pulang untuk belajar lagi. Bu Sari menjadi sangat khawatir. Ia memanggil teman-teman band lama Raffi dan membangun sebuah panggung kecil. Bu Sari tahu impian terbesar Raffi adalah tampil di depan teman-temannya sebelum ujian besar. Raffi dengan gugup bertanya berapa banyak poin yang akan ia kehilangan jika ia tampil. Meskipun nilainya mulai turun dengan cepat, Bu Sari tersenyum dan berkata bahwa nilainya justru naik 20 poin. Setelah mendengar itu, Raffi merasa tenang dan naik ke atas panggung impiannya. Melihat Raffi yang bersinar di atas panggung, Bu Sari merasa benar-benar damai. Nilai ujian memang penting, tapi kebahagiaan seorang anak jauh lebih penting.